Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat allazi ahlil fadaili wal karamat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Jumat Sayyidul Ayyam, induk dari segala hari adalah hari Jumat. Hari yang paling baik adalah hari Jumat. Hari yang paling mulia adalah hari Jumat. Maka di hari Jumat yang mulia ini, di waktu yang paling baik ini, khatib mengingatkan kita, haruslah kita taat kepada Allah. Tapi kita sudah termasuk orang yang taat. Dari pemandangan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata muazzin di masjid, tapi masih ada orang yang hatinya tersentuh karena iman. Maka iman itulah nikmat yang paling besar Allah berikan kepada seluruh hamba-hamba yang mengaku beriman. Ada seorang ulama mengatakan, nikmat yang Allah berikan kepada manusia yang paling besar dari nikmat yang lain, yang pertama adalah nikmat iman. Nikmat iman yang paling besar dan yang terbesar. Yang mengatakan itu adalah Imam Al-Husaini, menulis kitab Ar-Risalah Al-Husainiyah. Beliau mengatakan iman adalah nikmat Allah yang paling besar Allah berikan kepada manusia. Kenapa iman menjadi nikmat yang paling besar? Kalau tidak karena iman, tidak ada manusia yang taat. Kalau tidak ada iman di dalam hati itu, pasti manusia tidak akan berkumpul dalam masjid. Kalau tidak ada iman, maka kita pasti tidak akan patuh kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka syukurilah nikmat yang Allah berikan kepada kita, apapun bentuk nikmat itu. Ada seorang ulama mengatakan, namanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang ulama besar ahli tafsir. 15 tahun mengajar tafsir di Makkah Al-Mukarramah. Dipanggil pulang oleh presiden ke Mesir, diangkat menjadi menteri di Mesir. Apa kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi? Jangan pernah lihat bentuk nikmat yang Allah berikan kepada manusia, tapi apa yang dilihat? Yang dilihat adalah siapa yang memberikan nikmat itu. Kenapa demikian? Kalau seandainya kita melihat bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan selalu bandingkan antara nikmat kita dengan nikmat orang lain. Tapi kalau seandainya kita melihat siapa yang memberikan nikmat itu, maka sesungguhnya manusia akan bersyukur. Maka kunci manusia bersyukur itu, lihatlah siapa yang memberikan nikmat kepada kita. Jangan pernah lihat bentuk nikmat yang Allah berikan. Karena kalau kita melihat bentuk nikmat itu, kita akan selalu membandingkan nikmat yang Allah berikan kepada kita dan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Jamaah
Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar disampaikan kepada junjungan umat manusia, yakninya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Man shalla alayya salatan, barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, sallallahu alaihi biha asyra, mendapatkan 10 berkah kebaikan. Wa khutas anhu sayyi'at, Allah ampunkan segala silap salah dosa yang pernah dilakukan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, Allah naikkan 10 tingkat derajat kemuliaan bagi orang-orang yang berselawat sekali. Ustaz, khatib ya, bagaimana kalau kami berselawat 100 kali khatib? Bagaimana kalau kami berselawat 1000 kali? Pernah ditanggapi oleh seorang ulama besar dari Al-Azhar, namanya Syekh Maulana Ali Jum'ah. Apa kata Syekh Ali Jum'ah? Andaikan ada orang yang berselawat dalam sehari sebanyak 1000 kali, khatib ulang, andaikan ada orang yang berselawat dalam sehari sebanyak 1000 kali, maka ketika sakaratul mautnya datang, ketika malaikat tiba mencabut nyawa kita, ketika itu malaikat mengepakkan sayap yang sebelah kanan dan kita melihat tempat di dalam surga. Begitulah berkah bagi orang-orang yang bersolawat dalam 1000 kali dalam satu hari. Maka perbanyaklah solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan ketika hidup di dunia, ketika hidup di akhirat pun akan Allah tolong. Mana buktinya? Suatu saat nanti ada orang-orang yang tenggelam oleh keringat sendiri sampai ke mata kakinya. Ada juga orang yang tenggelam oleh keringat sendiri hingga lutut. Bahkan ada sampai pinggang. Bahkan ada menenggelamkan seluruh tubuh manusia ini. Tapi siapa yang akan menolong kita? Apakah suami laki-laki bisa menolong istri? Belum tentu. Apakah anak pasti menolong ayah ibunya? Belum tentu. Apakah istri bisa menolong suaminya? Belum tentu. Tapi yang pasti menolong kita adalah syafaatan di ummati, syafaat untuk umatku. Umat yang mana yang diberikan syafaat oleh Rasulullah? Umat yang diberikan syafaat oleh Rasulullah adalah umat yang basah bibirnya, bergerak lidahnya, menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah orang yang akan mendapatkan syafaat di akhirat. Ketika mati dapat syafaat, ketika di akhirat dapat syafaat. Bahkan di dunia ini kita dimudahkan segala urusan oleh Allah seandainya anak orang yang berselawat kepada Rasulullah. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan oleh pengurus tadi, tema khutbah kita pada hari ini adalah berkaitan dengan orang-orang yang mencintai dunia, hubbud dunia, cinta terhadap dunia. Apa yang dimaksud dengan hubbud dunia itu? Padahal Allah menyampaikan dalam Al-Quran, Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin.
namanya wahani. Lalu sahabat bertanya, mal wahdu ya Rasulullah? Apa penyakit wahani itu ya Rasulullah? Hubbud dunya wa ghayatul maut. Efeknya orang itu takut pada mati. Orang yang takut pada mati itu adalah ciri-ciri orang yang sedang terjebak dalam hubbud dunya. Nama penyakitnya adalah wahani. Maka berhati-hati. Sebenarnya apa yang mau kita kejar? Silahkan yang mau bekerja, silahkan. Tetapi ucapkan bismillah tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Silahkan yang mau mengejar jabatan, silahkan, tak apa-apa, bagus. Tetapi kita menolong orang lain, membantu orang lain, bukan mempersulit orang lain. Silahkan yang mau bangun ruko, mau bangun usaha, silahkan, baik. Tapi ingat, dalam harta yang engkau bangun, dalam hak yang engkau miliki, ada milik orang lain dalam hartamu itu. Tetapi kita sebagai manusia ada yang rakus dan tamak, ada yang ingin menang sendiri. Apa yang mau dicari? Apa sebenarnya yang mau kita cari? Yang kita cari itu adalah ampunan yang Allah berikan. Ibadah itu yang harus kita cari. Ketaatan itu yang harus kita perlukan dalam diri kita masing-masing. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah kita sadar selama ini? Sudah berapa usia kita yang diberikan Allah? Sudah berapa umur yang Allah berikan? Untuk apa umur yang Allah berikan kepada kita? Untuk apa kita gunakan selama ini? Mari kita berpikir sejenak. Apakah umur yang Allah berikan itu untuk sia-sia saja? Silahkan yang mau berbuat sia-sia. Apakah umur yang Allah berikan, usia yang Allah kasih kepada kita hanya untuk berfoya-foya saja? Silahkan yang mau berbuat foya-foya. Apakah umur yang Allah berikan itu kepada kita hanya untuk bermain-main senda gurau saja? Silahkan yang mau bermain-main senda gurau. Ingat, dunia ini hanyalah tipu daya. Istri kita adalah ujian bagi kita. Anak kita sebagai hiburan bagi kita, ujian. Harta yang Allah berikan itu ujian. Kekuasaan yang Allah berikan itu adalah ujian. Itu bukan hanya sekedar berkah yang Allah berikan. Mungkin itu ujian bagi kita. Andaikan ada orang yang kaya, mungkin ujiannya itu diberikan kaya oleh Allah. Ujian itu bukan hanya kesusahan datang, tetapi mana yang lebih sering kita ingat? Apakah kita ingat dengan Allah ketika susah itu datang? Apakah kita ingat dengan Allah itu ketika senang itu datang? Maka ketika senang susah itu kita harus ingat dengan Allah. Ibtigha'a mardatillah. Orang-orang yang mencari ridha Allah dalam hidupnya. Orang-orang yang mencari Allah dalam kesehariannya. Maka carilah Allah dalam aktivitas kita sehari-hari, dalam rutinitas kita, dalam kegiatan kita. Maka selalu kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Supaya kita tidak terjebak dalam penyakit wahan, hubbud dunya, cinta terhadap dunia. Sebenarnya di atas dunia ini apa yang mau kita banggakan? Oh, yang mau bangga dengan kekayaannya, silahkan. Yang mau bangga dengan jabatan kekuasaan, silahkan. Yang mau bangga dengan kedudukan, silahkan. Yang mau bangga dengan popularitas, silahkan. Ingat bahwa setiap yang kita miliki pada hari ini belum tentu itu yang bisa menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang bisa menolong kita? Yang bisa menolong kita adalah illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Iman dan
soleh yang kita lakukan selama hidup di dunia ini. Tetapi manusia ini sering lupa juga. Apa yang kita lupakan? Biasanya kita lupa dengan Allah. Ketika rezeki itu diberikan oleh Allah, lupa bersyukur. Ketika sesuatu yang kita inginkan diberikan oleh Allah, lupa berterima kasih kepada Allah. Maka manusia itu selalu lupa dalam kehidupannya. Karena apa? Karena kita masih mencintai dunia ini. Tapi orang-orang yang tidak terlalu cinta dengan dunia ini, maka dia akan biasa saja. Apapun yang diberikan Allah, dia bersikap biasa. Apapun yang tidak diberikan Allah, maka dia pun bersifat biasa. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, yang mau berbuat baik, berbuat baiklah. Yang tidak mau berbuat baik, maka bersegeralah berbuat baik. Di antara kita manusia, kita juga selalu membandingkan antara diri kita dengan orang lain. Tapi kita membandingkan bukan baik atau buruknya, tetapi apa yang dibandingkan dalam hidup ini. Yang membedakan manusia adalah status sosial. Status sosial. Yang membedakan antara orang kaya dengan orang miskin, status sosial. Yang membedakan antara orang yang punya jabatan dengan rakyat jelata adalah status sosial. Jangan pernah bangga dengan status sosial yang kita miliki. Selagi kita tidak bermanfaat bagi orang lain. Jangan pernah bangga dengan harta yang banyak, selagi harta itu tidak pernah diberikan untuk orang-orang miskin. Betapa banyak orang yang susah, betapa banyak orang yang minta-minta di jalan raya setiap saat, setiap pagi, setiap petang. Orang tua renta, tak bisa berbuat apa-apa. Kenapa kita pelit mengeluarkan harta yang kita miliki? Berarti kalau seandainya ada orang yang pelit, berarti masih berpikir bahwa uangnya akan habis. Sebenarnya uang kita itu tidak habis, tapi sedang kita investasikan untuk akhirat kita nanti. Maka berbuat baiklah. Maka berbuat baik dengan siapapun. Jangan pernah pandang status sosial seseorang. Mungkin orang yang kita pandang hina rendah, mereka jauh lebih mulia dibandingkan kita. Orang yang kita pandang terlalu rendah, mungkin doanya menembus pintu langit dibandingkan doa kita. Mungkin orang yang kita pandang hina selama ini, mereka lebih dicintai oleh Allah daripada kita. Dan apa yang kita banggakan karena status sosial yang kita miliki. Kita ini hanyalah manusia yang dibuat Allah dari tanah. Tanah sifatnya rendah, hina, kotor, busuk. Lalu setelah kita mati akan dibuang lagi ke dalam tanah. Tanah yang hina, rendah, itulah tempat penantian yang panjang. Apakah rumah mewah megah yang kita miliki akan bisa menampung jenazah kita? Tidak. Apakah mobil yang megah bagaikan kereta kencana akan membawa jenazahmu ke liang kubur? Jangankan membawa jenazahmu ke liang kubur, membawa jenazahmu dari rumah sakit ke rumahmu pun tak dikasih anakmu. Lalu apa yang kita sombongkan? Apa yang mau kita cari di atas dunia ini? Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita sadar, jangan terlalu cinta terhadap dunia, karena dunia ini hanyalah ujian bagi kita, dunia yang fana sejenak bagi kita, karena di sinilah tempat persinggahan semata. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum innahu wal ghafurur rahim. Fa'tabiru ya bil absar la'allakum turhamun.
Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Addu'a. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin amin ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwah indal hisab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma fa'ala al ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'asu insyaallah minal aminin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itazil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azim yazkurkum min fadli yu'tikum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasma'un. Aqimussalam.